Yamaha tengah bersiap untuk mengguncang dominasi Ducati di MotoGP 2025. Dengan memanfaatkan konsesi kelas D, Yamaha telah mengembangkan mesin baru untuk YZR M1 yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan puncak dan performa keseluruhan. Selama tes pasca balapan di Jerez, Fabio Quartararo mencatatkan waktu terbaik 1 menit 36,353, hanya 0,477 detik di belakang Marc Marquez dari Ducati. Mesin baru ini memberikan peningkatan kecepatan puncak sekitar 2 km per jam dibandingkan spesifikasi sebelumnya, tanpa mengorbankan kelincahan yang menjadi ciri khas M1. Alex Rins, rekan setim Quartararo, juga merasakan peningkatan performa yang signifikan. Meskipun mengalami cedera ringan akibat kecelakaan sebelumnya, Rins mampu meningkatkan catatan waktunya sebesar setengah detik selama tes. Ia menyatakan bahwa mesin baru ini lebih bertenaga dan memberikan traksi yang lebih baik, yang sangat membantu dalam menghadapi sirkuit dengan lintasan lurus yang panjang seperti Le Mans. Yamaha berencana untuk menggunakan mesin baru ini pada Grand Prix Prancis di Le Mans. Dengan lintasan lurus sepanjang 1,1 km, sirkuit ini menjadi tempat yang ideal untuk menguji kemampuan mesin baru dalam kondisi balapan sesungguhnya. Kepercayaan diri Quartararo dan Rins meningkat, dan mereka berharap dapat meraih hasil yang lebih baik dengan dukungan mesin yang lebih kompetitif. Meskipun Yamaha masih mengembangkan prototipe mesin V4 untuk masa depan, fokus saat ini adalah memaksimalkan potensi mesin inline-4 yang telah diperbarui. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Yamaha untuk kembali bersaing di papan atas MotoGP, dengan memanfaatkan segala peluang yang ada untuk meningkatkan performa motor mereka. Dengan semangat baru dan peningkatan teknis yang menjanjikan, Yamaha siap untuk menghadapi tantangan di Le Mans dan membuktikan bahwa mereka masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di MotoGP. Alberto Puig percaya Marc Marquez bakal kesulitan juara dunia. Tak ada yang menyangka bahwa di usia 31 tahun dan setelah melewati rentetan cedera parah, Marc Marquez masih mampu berdiri di barisan depan MotoGP. Musim 2025 telah berlangsung 5 seri, dan Marquez tidak hanya bertahan, ia menyerang. Ia menantang waktu, cedera, dan keraguan. Ia membuktikan satu hal, bahwa darah juara tidak pernah hilang, hanya tertidur. Marquez telah memenangkan semua sprint race sejauh ini. Di balapan utama, ia meraih 3 kemenangan. Bukan performa yang sempurna memang, karena ia juga sempat gagal finish akibat crash dan hanya finish ke-12 di satu seri. Tapi bila kita melihatnya lebih dalam, pencapaian ini luar biasa. Saat ini, Marquez bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 139 poin. Hanya 1 poin memisahkannya dari sang pemuncak, adiknya sendiri, Alex Marquez. Siapa yang menyangka bahwa dua bersaudara ini akan saling dorong di puncak persaingan tertinggi? Sosok yang angkat bicara kali ini adalah Alberto Puig, manajer tim HRC Castrol yang sudah mengenal Marc sejak awal karirnya di kelas Premier. Bukan basa-basi, bukan pujian kosong, tapi pengakuan yang lahir dari rasa hormat dan pengalaman panjang. Yang sudah ia capai sejauh ini saja sudah bisa disebut kesuksesan, ujar Puig. Tapi kalau sampai Marc menjadi juara dunia musim ini, itu akan menjadi kisah luar biasa dalam sejarah olahraga dunia. Pujian ini bukan tanpa dasar. Kita bicara tentang pembalap yang sempat 4 tahun jauh dari kejayaan karena cedera patah lengan yang berulang-ulang dioperasi. Marquez sempat kehilangan segalanya, kesehatan, performa, bahkan tempatnya di tim yang dibangunnya sendiri. Banyak yang berpikir ia sudah habis. Tapi Marquez bukan tipe pembalap yang menyerah begitu saja. Puig menambahkan, Marc absen cukup lama dari posisi atas karena cedera, dan sekarang, dia menang lagi. Di usia yang tidak muda, dengan tantangan baru, itu luar biasa. Kembalinya Marquez tak hanya tentang kecepatan. Ini soal keberanian. Soal ketangguhan mental. Ia datang ke Ducati bukan sebagai raja yang kembali, melainkan sebagai prajurit yang siap bertarung ulang dari titik nol. Dan dalam waktu singkat, ia tak hanya menyatu dengan motor, tapi juga menaklukkan lintasan. Kini tantangan sesungguhnya baru dimulai. Rivalitasnya dengan sang adik, tekanan internal tim Ducati dari rekan setim seperti Bagnaia, dan kekuatan tersembunyi dari Fabio Quartararo yang kembali tajam, semua menjadi bagian dari jalan terjal menuju gelar dunia. Tapi seperti yang dikatakan Puig, Marc adalah orang spesial. Ia memiliki sesuatu yang tidak bisa dipelajari di buku panduan atau laboratorium teknologi, jiwa pejuang sejati. Jika Marquez berhasil menaklukkan musim ini dan keluar sebagai juara dunia, maka itu bukan sekadar kemenangan. Itu akan menjadi simbol harapan bagi siapapun yang pernah jatuh, bahwa dengan keyakinan, tekad, dan hati yang tak mau menyerah,
segala hal mungkin terjadi. Tuai hujatan, Pedro Acosta klarifikasi sindirannya terhadap Marc Marquez. Di panggung terang sebuah acara komedi Spanyol, tawa meledak. Tapi di balik tawa itu, badai sedang bersiap datang. Pedro Acosta, si bocah ajaib yang baru saja menjejakkan kaki di MotoGP, mengucapkan satu kata pendek yang kemudian menggemparkan dunia balap. Siapa? Ucapan itu terlontar saat ia ditanya soal hubungannya dengan pembalap lain, merujuk pada Marc Marquez. Penonton tertawa. Hostnya tersenyum. Tapi dunia luar, terutama para penggemar Marquez, tidak tertawa. Mereka marah. Sangat marah. Bagaimana bisa seorang rookie yang baru mencicipi panasnya kelas Premier, mengeluarkan komentar yang terdengar seperti bentuk pelecehan terhadap salah satu ikon terbesar dalam sejarah MotoGP? Marc Marquez bukan hanya pembalap biasa, ia adalah legenda hidup. 8 kali juara dunia, simbol kegigihan dan keberanian. Bahkan setelah diterpa badai cedera, Marquez bangkit dan kembali menjadi ancaman nyata di musim 2025 ini. Ucapan Acosta, meskipun hanya satu kata, berubah menjadi kobaran api. Media sosial meledak. Nama Acosta diserbu dengan hujatan. Dianggap sombong, tidak punya respek, bahkan dilabeli anak kurang ajar oleh sebagian fans garis keras. Namun di balik kontroversi itu, tersimpan sisi lain yang akhirnya Pedro Acosta ungkapkan. Dengan jujur dan terbuka. Dalam sebuah wawancara, ia menjelaskan bahwa semua itu hanyalah candaan. Sebuah lelucon ringan dalam suasana acara komedi yang memang penuh gimmick dan spontanitas. Itu pertunjukan komedi, bukan forum serius. Tapi komentar itu disalahartikan dan bola salju pun bergulir, ujar Acosta lirih. Kalimat itu keluar bukan untuk membela diri, tapi sebagai bentuk klarifikasi. Dari seseorang yang merasa salah dipahami. Ia tidak membela egonya. Justru sebaliknya, Acosta menunjukkan sisi dewasa yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Ia tak hanya mengklarifikasi, tapi juga mengakui dan menegaskan rasa hormatnya kepada Marquez, rival yang sekaligus idolanya. Aku ingin mengalahkannya, tapi aku juga ingin merasakan bagaimana rasanya dikalahkan olehnya. Karena kalau kau bisa bertarung dengan Marc, meski akhirnya kalah, itu berarti kau sudah berada di jalur yang benar, ucapnya tulus. Ucapan itu bukan basa-basi. Acosta tahu, untuk menjadi besar, seseorang harus menantang yang terbaik. Dan siapa yang lebih baik dari Marc Marquez? Kisah ini bukan hanya tentang sebuah candaan yang salah dimengerti. Ini adalah kisah tentang proses pendewasaan, tentang bagaimana seorang anak muda belajar bahwa dunia tak selalu bisa menerima candaan dengan ringan, dan bahwa setiap kata memiliki bobot di mata publik. Lebih dari itu, ini juga kisah tentang rivalitas yang sehat, di mana respek dan rasa ingin belajar tetap tumbuh, meski dalam balutan kompetisi yang panas. Acosta mungkin telah terpeleset, tapi ia tak tenggelam. Ia bangkit, menunjukkan bahwa ia tak hanya cepat di lintasan, tapi juga cepat dalam belajar dan memperbaiki diri. Sementara Marquez terus melaju di atas Desmosedisi, menorehkan aksi gemilang demi kemenangan, Acosta akan menatap ke depan dengan pelajaran penting di hatinya, bahwa untuk jadi legenda, bukan hanya kecepatan yang dibutuhkan, tapi juga kebesaran hati. Dan dari sini, pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Petinggi Ducati geram, Francesco Bagnaia makin manja, Marc Marquez justru bersinar terang. Tak ada yang menyangka bahwa suasana internal Ducati Lenovo Team sedang memanas usai gelaran MotoGP Qatar 2025. Di balik kemenangan gemilang Marc Marquez yang berhasil menorehkan catatan spektakuler di sirkuit Lusail, muncul suara keras dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, yang tak lagi bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia. Bukan hanya karena hasil yang tak memuaskan, tetapi lebih karena sikap Bagnaia yang dinilai terlalu sering mengeluh soal motor ketimbang mencari solusi. Dall'Igna terang-terangan menegur sang pembalap andalan tim merah itu karena terlalu fokus menyalahkan tunggangan Desmosedisi GP25 ketimbang fokus pada performa dan adaptasi. Kami semua bekerja keras untuk memberinya motor terbaik.
Tapi jika setiap kali hasilnya tak sesuai harapan lalu dia menyalahkan motornya, itu bukan sikap seorang juara, ujar Dal-Inya dengan nada kecewa, seperti dilansir dari berbagai media. Ironisnya, dalam tim yang sama, Marc Marquez justru menunjukkan hal sebaliknya. Alih-alih banyak bicara, The Baby Alien membuktikan diri lewat aksi. Dari 4 seri awal MotoGP 2025, Marquez meraih 3 kemenangan dan selalu naik podium dalam semua sesi balapan, baik sprint race maupun main race. Penampilannya luar biasa konsisten. Bahkan di Qatar, Marquez menyapu bersih akhir pekan, pole position, juara sprint, dan menutup dengan kemenangan di race utama. Padahal, sirkuit Lusail selama ini bukan lintasan favorit bagi Marquez. Namun, berkat kecerdasan taktis dan pengelolaan balapan yang matang, pembalap asal Cervera itu tampil dominan. Ia sabar di awal, menjaga ritme dan ban, lalu menyerang brutal di 5 laps terakhir. Strategi yang dingin, presisi, dan membunuh. Bandingkan dengan Francesco Bagnaia, yang hanya sekali menang, itu pun di Austin, Texas, saat Marquez terjatuh saat sedang memimpin. Sisanya, Bagnaia tampak kesulitan, sering tersesat dengan setting motor, dan seperti kehilangan arah. Desmos Edisi adalah motor terbaik di grid saat ini. Lihat saja 5 dari 6 besar diisi pembalap Ducati. Kalau orang lain bisa memaksimalkannya, mengapa Bagnaia tidak? Lanjut Dal-Inya dengan nada tajam. Ia pun mengingatkan bahwa seorang juara bukan hanya harus cepat, tapi juga cerdas menghadapi tantangan. Kalau terus-menerus melihat masalah, kamu tak akan pernah menang. Tapi jika kamu belajar mengelola masalah itu, kamu bisa jadi pemenang sejati. Itulah yang dilakukan Marc, ucapnya. Pernyataan Dal-Inya ini jadi semacam tamparan keras bagi Bagnaia. Status juara dunia 2 kali seakan tak cukup jika tak dibarengi sikap dewasa dan kemampuan beradaptasi. Apalagi, saat ini semua mata tertuju pada Marquez yang tampil seperti monster haus kemenangan, seolah telah kembali ke performa emasnya sebelum cedera tahun 2020. Marc adalah monster kompetitif. Dia tidak minta motor disesuaikan dengan gaya balapnya, dia yang menyesuaikan dirinya dengan motor dan memaksimalkannya. Inilah bedanya juara sejati dengan pembalap yang hanya menang ketika kondisinya sempurna, tutup Dal-Inya, menyimpan harapan dan tekanan besar untuk Pecco agar segera bangkit, sebelum semuanya terlambat. Sebab kalau Ducati saja sudah mulai ragu dengan pembalap andalannya, maka masa depan Bagnaia bisa berada dalam ancaman. Dan saat Marc Marquez terus terbang tinggi bersama Desmos Edisi, satu pertanyaan besar muncul, apakah Bagnaia siap menjadi bayang-bayang dalam timnya sendiri? Marc Marquez jatuh di kota, Valentino Rossi bangga Francesco Bagnaia keluar sebagai juara. MotoGP Amerika Serikat 2025 menjadi panggung penuh drama bagi Marc Marquez. Pembalap Ducati itu tampil dominan sejak awal balapan, namun akhirnya mengalami nasib buruk setelah terjatuh saat sedang memimpin. Insiden ini tidak hanya mengguncang klasemen sementara. Hubungan antara Valentino Rossi dan Marc Marquez sudah lama dipenuhi ketegangan. Sejak insiden di MotoGP Argentina 2015, di mana keduanya bersenggolan dan Marquez gagal finish, konflik di antara mereka semakin membara. Perseteruan semakin memanas di MotoGP Malaysia 2015, ketika Rossi dituduh menendang motor Marquez, yang berujung pada penalti besar bagi The Doctor. Rossi kehilangan peluang juara dunia tahun itu, dan sejak saat itu, hubungan keduanya tidak pernah kembali seperti semula. Kini, dalam sejarah MotoGP, Rossi memiliki 7 gelar juara dunia di kelas Premier, sementara Marquez terus berusaha mengejar dengan koleksi 6 trofi. Memasuki musim 2025, Marc Marquez tampil sebagai kandidat kuat juara dunia. Dari 5 balapan awal, termasuk 3 sprint race dan 2 main race, ia selalu berhasil naik podium tertinggi. Konsistensinya di atas Ducati Desmos Edisi GP24 menjadikannya ancaman utama bagi para pesaingnya. Namun, nasib berkata lain di MotoGP Amerika Serikat 2025. Balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas, kota, pada Senin dini hari WIB awalnya berjalan sesuai harapan bagi Marquez. Sejak start, ia langsung memimpin dan menjauh dari pesaing-pesaingnya. Sayangnya, di lap ke-9, segalanya berubah. Marquez kehilangan kontrol di tikungan 4 dan terjatuh. Meskipun mencoba melanjutkan balapan, motornya mengalami kerusakan yang membuatnya harus kembali ke garasi lebih awal.
Tanpa poin dari balapan ini, posisinya di klasemen pun terancam. Di saat Marquez gagal menyelesaikan balapan, Francesco Bagnaia justru tampil brilian. Pembalap yang merupakan anak didik Valentino Rossi itu sukses merebut kemenangan, membawa Ducati Lenovo kembali ke puncak persaingan. Kemenangan ini sekaligus membuat Bagnaia kembali masuk dalam perburuan gelar juara dunia. Dengan performanya yang semakin meningkat, ia kini menjadi ancaman nyata bagi Marquez dan Alex Marquez di papan atas klasemen. Apakah Valentino Rossi tersenyum melihat situasi ini? Tidak ada pernyataan resmi dari legenda MotoGP tersebut, tetapi kemenangan Bagnaia tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Rossi, yang telah lama mendidik dan membimbing murid-muridnya di akademi. VR46. Hasil dari MotoGP Amerika Serikat 2025 mengubah peta persaingan di klasemen sementara. Alex Marquez, yang tampil solid bersama Gresini Ducati, kini memimpin dengan 87 poin. Kakaknya, Marc Marquez, harus puas di posisi kedua dengan 86 poin akibat kegagalannya di kota. Di posisi ketiga, Francesco Bagnaia semakin mendekat dengan 75 poin, membuka peluangnya untuk merebut gelar juara dunia. Dengan selisih poin yang masih tipis, MotoGP 2025 semakin menarik dan sulit diprediksi. Setelah hasil buruk di Amerika Serikat, Marc Marquez tentu tidak ingin kehilangan momentum lebih jauh. Balapan berikutnya akan berlangsung di sirkuit Losail, Qatar, pada Minggu, 13 April 2025. Losail dikenal sebagai trek yang menuntut strategi ban dan ketahanan fisik yang optimal. Jika Marquez ingin kembali ke jalur kemenangan, ia harus tampil lebih waspada dan menghindari kesalahan yang bisa mengancam peluangnya. Akankah Marc Marquez bangkit dan kembali mendominasi? Ataukah Francesco Bagnaia dan Alex Marquez akan terus memberikan tekanan di puncak klasemen? Yang pasti, MotoGP 2025 semakin seru dengan persaingan yang makin panas. Semua mata kini tertuju ke Qatar, menanti siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Balapan MotoGP Amerika 2025 di Circuit of the Americas, Kota, menjadi panggung bagi drama yang luar biasa. Semua mata tertuju pada Marc Marquez, seorang pembalap yang dikenal memiliki kecepatan dan strategi luar biasa di lintasan ini. Sejak awal, ia tampil agresif dan langsung mengambil alih pimpinan balapan dengan manuver yang sangat cemerlang. Namun, di tengah dominasi yang tampak sempurna, kesalahan kecil justru menjadi bencana besar baginya. Sejarah seolah terulang kembali. Mirip dengan kejadian pada MotoGP Amerika 2019, Marquez yang sedang memimpin balapan justru harus mengalami nasib sial. Pada saat yang krusial, ia kehilangan kendali dan terjatuh. Penyebab utamanya adalah faktor agresivitas yang berlebihan. Ketika melewati tikungan 4, ia terlalu dalam memotong jalur di atas curb, membuatnya kehilangan grip ban depan dan akhirnya terjatuh. Marquez sendiri mengakui bahwa ia terlalu bernafsu untuk mempertahankan keunggulannya. Itulah hidup. Kemarin aku, Super Marc, dan hari ini bencana. Tapi aku tetap senang. Aku tahu penyebab kecelakaan ini, ungkapnya kepada Sky Sports. Ia menjelaskan bahwa kesalahannya terletak pada cara ia mengambil tikungan tersebut. Aku memotong terlalu dalam di atas curb. Bagaimanapun, kami hanya tertinggal 1 poin dari pemimpin klasemen, itu hal positif yang harus diingat. Kesalahan ini pun mendapat perhatian dari rivalnya, Pecco Bagnaia, yang menyaksikan langsung insiden tersebut dari posisi yang cukup dekat. Ia menilai bahwa manuver Marquez sebenarnya bisa menguntungkan jika dilakukan dalam kondisi trek yang sempurna. Ya, kulihat dia sangat agresif di curb tikungan 4. Untuk kompetitif, kau harus memotong banyak curb di tikungan itu, kata Bagnaia. Ia menambahkan bahwa dalam kondisi normal, ia sendiri pun akan melakukan hal yang sama. Namun, ada faktor lain yang membuat strategi Marquez kali ini menjadi bumerang. Sebelum balapan, hujan sempat mengguyur trek, menyebabkan beberapa bagian lintasan masih dalam kondisi basah. Curb yang dilewati Marquez mungkin tampak kering dari kejauhan, tetapi pada kenyataannya masih licin dan tidak memberikan cengkeraman yang cukup bagi ban motornya. Bagnaia pun mengonfirmasi kondisi lintasan yang kurang ideal. Hari ini bukan situasi yang tepat, karena saat warm-up laps pun aku sempat menyentuhnya dan gripnya tidak begitu bagus, ungkap pembalap bernomor 63 tersebut.
Dan begitu dia melaju terlalu dalam di tikungan itu, aku melihatnya kehilangan grip ban depan. Insiden ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam balapan, bukan hanya kecepatan dan strategi yang menentukan, tetapi juga kemampuan membaca kondisi lintasan dengan tepat. Marquez mungkin kehilangan kesempatan untuk memenangkan balapan ini, tetapi dengan semangat juangnya, ia masih memiliki peluang besar untuk bangkit dan kembali mendominasi di seri-seri berikutnya. Marc Marquez tersungkur di Austin, Ducati langsung lakukan investigasi. MotoGP Amerika Serikat kembali menghadirkan drama yang memacu adrenalin di Circuit of the Americas, Austin, Texas. Balapan yang semula tampak berjalan mulus berubah drastis ketika Marc Marquez, yang sedang mendominasi di posisi terdepan, mengalami kecelakaan dan harus tersingkir dari persaingan. Insiden ini langsung membuat tim Ducati bergerak cepat untuk mencari tahu penyebabnya. Seri ketiga musim ini digelar pada Senin dini hari WIB, mengalami sedikit penundaan akibat perubahan kondisi lintasan dari basah ke kering. Para pembalap harus menyesuaikan motor mereka sebelum balapan benar-benar dimulai. Saat balapan dimulai, Marc Marquez langsung tampil mengesankan. Dengan kecepatan tinggi, ia berhasil meninggalkan pesaingnya dan mengamankan posisi terdepan. Adiknya, Alex Marquez, berada di posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Persaingan semakin ketat ketika para pembalap utama mulai mengatur strategi masing-masing. Di laps keempat, Pecco Bagnaia mulai menunjukkan taringnya. Rider Ducati Lenovo itu menyalip Alex Marquez di tikungan ke-12, memastikan tempatnya di posisi kedua. Kini, jarak antara Pecco dan Marc Marquez hanya tersisa 1,5 detik. Pecco mencoba menekan dan memperkecil jarak, berusaha menggoyahkan dominasi sang pemimpin balapan. Namun, Marquez terus menekan gas. Memasuki laps ke-6, ia berhasil memperlebar jarak menjadi 1,7 detik dari Pecco. Alex Marquez tetap berada di posisi ketiga, mengawasi persaingan ketat di depannya dengan selisih hanya 0,4 detik dari Pecco. Ketika balapan memasuki lap ke-9, Marc Marquez semakin tak terkejar. Keunggulannya mencapai 2,2 detik dari Pecco, membuatnya tampak berada di jalur kemenangan. Namun, momen yang tidak terduga terjadi di tikungan 4. Marquez kehilangan kendali dan terjatuh. Akibat insiden ini, ia melorot jauh ke posisi 18, membuat peluangnya untuk meraih kemenangan pupus seketika. Insiden ini mengejutkan banyak pihak. Mengingat performa impresif yang ditampilkan Marquez, banyak yang bertanya-tanya apakah kecelakaan ini disebabkan oleh masalah teknis pada motor, kondisi ban yang tidak maksimal, atau murni karena tekanan tinggi saat memimpin balapan. Tak ingin membiarkan kejadian ini berlalu tanpa analisis mendalam, bos Ducati segera memerintahkan tim teknis mereka untuk menyelidiki penyebab jatuhnya Marquez. Apakah ini murni kesalahan pembalap, atau ada faktor teknis yang berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini sangat krusial bagi Ducati untuk memastikan insiden serupa tidak terulang di balapan selanjutnya. Sementara itu, dengan keluarnya Marc Marquez dari persaingan, Pecco Bagnaia kini mengambil alih posisi pertama. Alex Marquez tetap berada di posisi kedua, membuat persaingan di papan atas semakin menarik dan ketat menuju seri-seri berikutnya. Dengan musim MotoGP 2025 yang masih panjang, Marc Marquez masih memiliki banyak kesempatan untuk bangkit dan kembali bersaing di puncak klasemen. Namun, insiden ini menjadi peringatan penting bagi tim Ducati agar lebih memperhatikan detail teknis dan strategi balapan mereka. MotoGP Amerika Serikat telah membuktikan sekali lagi bahwa segalanya bisa terjadi di dunia balap motor. Austin menjadi saksi bisu dari drama yang terjadi, dan para penggemar kini menantikan bagaimana Marquez dan Ducati akan merespons insiden ini di seri berikutnya. Apakah mereka akan bangkit lebih kuat atau justru menghadapi tantangan baru? Kita tunggu jawabannya di balapan selanjutnya. Marc Marquez menggila di sprint race GP Amerika, bos Ducati tak bisa menyembunyikan rasa bangga. MotoGP Amerika 2025 kembali menghadirkan aksi luar biasa dari Marc Marquez.
Pembalap andalan Ducati itu berhasil memenangkan sprint race dengan dominasi penuh, mengalahkan Francesco Bagnaia dan Alex Marquez dalam duel sengit sejak awal balapan. Kemenangan ini tak hanya membuktikan bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid, tetapi juga membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia memuji bagaimana Marc mampu mengatasi tekanan dan tetap tampil tenang di momen-momen krusial. Begitu lampu start padam, Marc Marquez yang start dari pole position langsung tancap gas. Namun, kejutan datang dari Francesco Bagnaia, yang meski memulai balapan dari posisi ke-6, berhasil melesat ke depan dan mengambil alih pimpinan balapan. Tidak tinggal diam, Marc Marquez dan Alex Marquez segera membalas. Duel sengit antara tiga pembalap Ducati ini terjadi dalam beberapa lap awal. Saling salib, menutup jalur, hingga aksi agresif khas Marquez membuat jalannya balapan sangat seru dan menegangkan. Di tengah persaingan ketat, Marc Marquez sempat mengalami momen berbahaya. Pada tikungan cepat, ia mengalami hiksi yang hampir membuatnya terjatuh. Namun, dengan keterampilan luar biasa, ia berhasil mengendalikan motornya dan tetap bertahan dalam persaingan. Momen ini sempat dimanfaatkan oleh Bagnaia untuk kembali menekan. Namun, hanya butuh beberapa tikungan bagi Marc untuk mengambil alih kendali balapan kembali. Setelah duel ketat dengan Bagnaia dan Alex Marquez, Marc akhirnya menemukan ritme terbaiknya di laps ketiga. Ia mulai menjauh, menciptakan celah yang sulit dikejar oleh para rivalnya. Dengan kecepatan konstan dan strategi yang matang, Marc Marquez akhirnya menyentuh garis finish sebagai pemenang sprint race Amerika 2025. Kemenangan ini membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, tak bisa menutupi kebanggaannya. Menurutnya, kemenangan ini adalah bukti bahwa Marquez memiliki mentalitas juara yang kuat, bahkan saat menghadapi tekanan besar. Marc sangat luar biasa. Ia tetap tenang dalam situasi sulit dan tahu kapan harus menyerang. Bahkan setelah hampir terjatuh, ia tetap bisa menang. Itu adalah kualitas seorang juara sejati. Dall'Igna juga menegaskan bahwa kemenangan ini menunjukkan Marquez semakin menyatu dengan motor Ducati, dan ia yakin Marc akan menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Marc Marquez dikenal sebagai Raja Circuit of the Americas, kota, karena beberapa alasan. Gaya balap yang sesuai dengan kota, memiliki tikungan tajam dan trek cepat yang cocok dengan gaya balap agresif. Marquez bermental baja karena setelah mengalami hiksi, ia tetap bisa bertahan dan menang. Ducati Desmos edisi GP24 yang semakin sempurna memberikan Marquez kendali penuh atas balapan, membuatnya semakin sulit dikalahkan. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia. Namun, pertanyaannya kini, bisakah ia mengulang kesuksesan di balapan utama MotoGP Amerika? Bagnaia dan rival lainnya pasti tak akan tinggal diam. Marc Marquez jadi tercepat di Austin, bukti bahwa kota masih miliknya. MotoGP musim 2025 semakin panas. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di Circuit of the Americas, Austin, Texas. Bukan hanya sekadar cepat, tetapi Marquez sekali lagi membuktikan bahwa trek ini adalah wilayah kekuasaannya. Setelah tampil luar biasa di sesi latihan sebelumnya, Marquez kembali menjadi yang tercepat di sesi praktis MotoGP Austin 2025. Dengan kecepatan luar biasa dan mental baja, ia menaklukkan trek kota dengan catatan waktu terbaik, membuat para rivalnya semakin sulit mengejarnya. Sesi praktis ini sangat krusial karena menentukan 10 pembalap yang langsung lolos ke kualifikasi 2. Trek dalam kondisi berawan dengan suhu aspal sekitar 24 derajat Celcius, cukup ideal bagi para pembalap untuk tampil maksimal. Marc Marquez bersama 9 pembalap lainnya langsung lolos ke Q2, termasuk De Gia, Morbidelli, Alex Marquez, Aldeguer, Miller, Acosta, Vinales, Mir, dan Pecco Bagnaia. Yang membuat semua orang semakin terkejut adalah fakta bahwa Marquez mengalami kecelakaan hikset di sesi free practice 1, namun ia tetap bisa bangkit dan menjadi yang tercepat di sesi praktis. Gigi Dall'Igna, bos Ducati, bahkan sampai tak habis pikir dengan performa luar biasa Marquez. Apa yang dilakukan Marc ini benar-benar luar biasa. Dia jatuh cukup keras di sesi latihan sebelumnya, tapi tetap kembali lebih cepat dari siapapun.
Di kota, dia benar-benar monster, ujar Dal-E-nya. Dal-E-nya semakin yakin bahwa Marquez akan sangat sulit dikalahkan di balapan utama. Circuit of the Americas, kota, bukan sembarang trek. Dengan kombinasi tikungan tajam, trek lurus panjang, dan area pengereman ekstrim, hanya pembalap dengan teknik luar biasa yang bisa mendominasi di sini. Marquez dikenal dengan teknik pengereman ekstrim dan gaya menikungnya yang khas. Di kota, teknik ini menjadi keuntungan besar. Kecelakaan tidak membuatnya gentar. Ia selalu bangkit lebih kuat, dan itu terbukti di Austin. Motor Ducati Desmosedici GP24 yang sangat kompetitif dan dengan kecepatan tinggi dan kestabilan luar biasa, motor ini memberi Marquez keunggulan besar di trek seperti kota. Dengan hasil ini, Marc Marquez menjadi favorit utama untuk meraih kemenangan di MotoGP Austin 2025. Para rivalnya tentu tidak akan menyerah begitu saja, tetapi dengan rekor luar biasa di kota dan performa gemilangnya saat ini, Marquez akan sangat sulit dikalahkan. Davide Tardozzi ungkap penyebab turunnya performa Francesco Bagnaia akibat meniru data telemetri Marc Marquez. Setelah 2 seri awal MotoGP 2025, publik dibuat terkejut dengan dominasi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo. Marquez berhasil menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama di MotoGP Thailand serta MotoGP Argentina. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, tampak kesulitan menandingi kecepatan Marquez, meskipun keduanya menggunakan motor yang sama, Ducati Desmosedici GP25. Penurunan performa Bagnaia ini menimbulkan banyak spekulasi. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab adalah keputusannya untuk terlalu fokus pada data telemetri Marquez. Hal ini bahkan diakui oleh manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, yang mengungkapkan bahwa meniru gaya balap Marquez bisa menjadi keputusan yang kurang tepat bagi Bagnaia. Francesco Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP 2 musim berturut-turut, tentu tidak ingin kehilangan dominasinya begitu saja. Namun, dalam upayanya mengejar ketertinggalan dari Marquez, Bagnaia justru mencoba meniru data telemetri rekan setimnya tersebut. Data telemetri adalah kumpulan informasi penting yang merekam setiap aspek performa motor dan gaya balap seorang pembalap. Mulai dari titik pengereman, sudut kemiringan motor, akselerasi, hingga kontrol gas, semuanya tercatat dengan sangat detail. Dengan menganalisis data ini, seorang pembalap bisa memahami apa yang dilakukan rivalnya di lintasan. Namun, masalahnya adalah